Rentetan kejahatan yang melibatkan aparat dengan penyalahgunaan senjata api terus terjadi. Apakah pemerintah harus mengkaji ulang regulasi penggunaan senjata api baik untuk aparat maupun kepemilikan warga sipil? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua PBHI Julius Ibrani serta penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat petang Bung Julius, Pak Arianto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Cynthia. Terima kasih. Ya, Selamat Bung petang, Julius, Jenderal. kalau melihat banyak fenomena penyerangan dan juga penggunaan senjata api yang tak sedikit dilakukan oleh aparat penegak hukum, apa yang Anda lihat di sini? Mengapa fenomena ini terus terjadi? Ya, pertama, Cynthia, saya mau bongkar kata fenomena itu. Kalau fenomena itu satu kejadian di antara 1 juta gitu ya. Saya mau lihat kita berkaca dulu pada regulasi yang ada. Ya, kalau kita mundur jauh lagi, regulasinya ada di pasal 30 Undang-Undang Dasar, fungsi pertahanan dan keamanan itu terbagi gitu ya. Di mana pertahanan itu artinya adalah pelaksanaan menjaga kedaulatan oleh militer, oleh TNI melalui operasi militer, perang dan non-perang. Di situ itu jelas penggunaan senjata api bahkan diperbolehkan untuk membunuh gitu ya. Karena yang namanya perang itu kill or to be killed gitu. Nah, sedangkan dalam fungsi keamanan di mana terkandung 3 hal di situ, baik untuk penegakan hukum ataupun untuk ketertiban umum. Keduanya tidak ada relasi sama sekali dengan penggunaan senjata api yang mematikan. Ya. Jadi fungsinya di situ adalah melumpuhkan. Senjata api bukan untuk melumpuhkan, senjata api itu mematikan. Nah, oleh karenanya dari regulasi saja turunan ke bawahnya, baik undang-undang TNI ataupun undang-undang Polri, di situ sudah banyak yang salah kaprah. Jadi kalau yang dimaksud Menteri HAM Natalius Pigai itu adalah meninjau ulang regulasi, yang dia maksud adalah sampai ke undang-undang dasar, turunannya seperti apa di undang-undang TNI dan Polri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah artinya titik kuncinya di sini adalah semua fungsional. Fungsional yang ada kaitannya dengan penggunaan senjata api itu harus fungsional yang dilihat dari pasal 30 tadi. Ya. Kalau dia memang fungsinya pertahanan untuk kill or to be killed, dia butuh senjata api. Kalau fungsinya adalah keamanan yang tidak ada kaitannya dengan perang, kill or to be killed, maka nggak perlu. Tadi seperti penegakan hukum dan ketertiban umum. Nah, yang kami lihat adalah penggunaan senjata api meskipun sudah ada regulasinya. Ya. Kalau di Polri gitu ya, ini ada Jenderal Arianto Sutadi di sini, beliau menyusun Perkap nomor 8 tahun 2009, ada standar hak asasi manusianya di situ. Lalu ditindaklanjuti ada Perkap nomor 1 tahun 2022 juga tentang senjata api, izin dan jenis dan segala macamnya. Di situ kita lihat masih menempel pada personal gitu ya. Jadi kalau tadi Prof Adrianus Meliala bilang sudah ada mekanisme pendaftaran, evaluasi, kemudian monitor. Nah, yang salah adalah dia bukan menempel pada fungsional, dia Ya. nempel pada personal. Makanya kita lihat ketika dia tidak bertugas, ketika dia tidak menjalankan fungsi, senpi itu ada di badannya. Sehingga penggunaan senpi itu berpijak pada kondisi psikologis si personal, Oke. bukan kondisi fungsional. Nah, ini bukan fenomena karena regulasinya begitu. Jadi kita tidak bongkar, kita jangan bilang ini fenomena. Artinya seperti seorang anak balita kita kasih pisau yang sangat tajam. Jadi ketika dia diberikan senjata dengan pendekatan personal, maka potensi untuk mengancam dirinya sendiri itu sudah ada. Oke. Potensi mengancam orang lain juga sangat ada. Jadi ini bukan fenomena. Sebelum ngapa-ngapain aja kita udah ngeri, kita udah takut sih dia. Karena kondisinya seperti itu. Ya. Nah, faktor lain adalah, mari kita lihat yang tadi dijelaskan Prof Adrianus. Ketika dia menempel pada personal, apakah personalnya 24 jam bisa diawasi? Tidak. Apakah personalnya secara 24 jam bisa dimonitoring oleh komandannya? Tentu tidak. Baik. Apakah kemudian ada alat yang dipasangkan pada dirinya seperti body camera dan segala macam untuk memastikan penggunaan itu sesuai dengan fungsi? Tidak ada juga. Artinya potensi untuk terjadi penyalahgunaan Oke, itu saya langsung sangat ke tinggi gitu. Pak Arianto kalau gitu. Pak Arianto, tapi kalau kayak begini apa sebenarnya yang perlu dilakukan? Karena sudah dibilang monitoring. Ini juga berkaitan dengan psikologis dan personal pengguna ataupun pembawa senjata api tersebut. Ya, kalau menurut saya gini ya, masalah penggunaan senjata api untuk kejahatan oleh aparat ataupun oleh aparat sipil, oleh TNI dan sebagainya itu beda-beda ya.
modus operandinya beda, sebab-sebabnya beda, juga kemudian faktor yang mempengaruhi beda. Jadi kita tidak bisa ambil suatu solusi, oh sekarang marah berarti harus regulasinya ditinjau kembali. Ya secara teoritis saya memang kayak gitu. Tapi kalau kita lihat ya penggunaan senjata api yang dipakai oleh aparat itu sudah dilapisi dengan ketentuan yang sangat waduh canggih lah ketentuannya itu, teorinya itu sangat tinggi gitu. Hanya dalam prakteknya sering teori pengawasan itu tidak diterapkan dengan baik sehingga di sana sini masih banyak sekali terjadi penyalahgunaan atau kekeliruan dalam penggunaan Artinya senjata api pengawasannya itu. yang kurang gitu Pak Arianto, termasuk dengan pengecekan berkalanya? Bukan hanya pengecekan berkalanya saja. Bu, ya bayangkan ya, di polisi itu ada 460.000 orang gitu ya. Dengan dibekali dengan ketentuan yang sudah persyaratan yang maksimal. Tapi ya, orang itu kan dites psikologinya itu bagus, tapi kemudian pada saat memegang senjata api itu psikologi seorang beda-beda, ada yang happy trigger, ada yang ini gitu. Nah itulah yang nggak bisa dibatasi, nggak bisa dikekang sama sekali sehingga kita nggak ada kekeliruan itu. Hanya kalau saya boleh ya, saya tadi setuju dengan Pak Julius ya bahwa memang regulasinya itu sudah ada dari dulu bahwa kalau untuk keamanan tuh senjatanya untuk bunuh. Kalau polisi itu saya protes keras tidak boleh pakai senjata yang membunuh tetapi melumpuhkan. Itu standarnya kayak gitu tetapi kan sampai sekarang kan itu kita udah berapa tahun reformasi. Sistem senjata yang dipakai polisi masih tetap aja sama Pak sekarang. Semua senjata api yang dipakai oleh yang di lapangan di penjagaan orang baru tamat 6 bulan nggak ngerti apa-apa dikasih senjataan. Nah itu enggak, senjatanya celakanya senjata pembunuh semua Bu. Sehingga kalau dia manakala dia nembak nggak sengaja apapun harusnya tidak menembak. Jadi artinya Anda setuju ketika anggota Polri, tidak seluruh anggota Polri dibekali oleh senjata api? Ya, tapi saya setuju gini ya. Senjata api bagi Polri, saya bikin perkapnya tadi Pak Julius bilang ya itu hanya untuk melindungi nyawa seseorang atau nyawa diri sendiri. Kalau terancam suatu kematian, itu senjata yang dipakai oleh polisi. Nah sampai sekarang kan enggak semua. Saya 50 tahun jadi polisi enggak pernah tuh saya menggunakan senjata api karena untuk melindungi orang itu enggak pernah. Makanya yang paling baik ya untuk mengurangi kalau untuk polisi ya itu harus dibatasi senjatanya diganti semua totalnya diganti senjata. Kalau Mas yang Julius, Bung Julius setuju dengan hal itu? Iya jelas. Jadi tadi kan saya katakan bahwa fungsinya adalah melindungi nyawa di Perkap 8 tahun 2009 gitu ya. Artinya dia bukan untuk membunuh mematikan ya. Makanya kalau kemarin saya sempat tengok di beberapa negara Eropa, alatnya itu bukan alat membunuh. Dia seperti electric taser, seperti pepper spray dan segala macam. Paling tinggi itu adalah peluru karet ya yang tidak bisa mematikan. Nah, itu justru jelas fungsinya adalah memang untuk melumpuhkan. Dalam hal-hal tertentu ada crowded yang menggunakan senjata api, ada gerombolan yang menggunakan senjata api. Ini bukan hanya bisa mengancam nyawa, ini bisa menggulingkan negara. Nah, disitulah fungsi militer baru turun gitu loh. Kalau untuk penegakan hukum dan keamanan, ketertiban umum itu nggak bisa menggunakan senjata yang mematikan atau membunuh. Pilihannya tadi, dia ganti alatnya, lalu dia pasangkan alat pengawasan seperti body camera dan yang lain. Kalau saya pikir soal latihan-latihan rutin dan psikologis, itu dalam keadaan mereka tidak memegang senjata. Tadi Jenderal Arianto sudah menjelaskan, ketika megang senjata, psikologisnya udah beda. Akan berbeda. Itu teorinya banyak sekali, teori antropologi budayanya, teori sosiologi budayanya, makanya logo-logo kerajaan zaman dulu tuh semua logonya senjata. Makanya foto-foto raja tuh pasti ketika dia megang senjata. Karena senjata itu adalah simbol kekuatan dan kekuasaan. Nah ini yang bahaya gitu. Ketika dia unarmed, maka dia menjadi manusia biasa lagi. Nah itu yang perlu dipertimbangkan dalam regulasi dan implementasi. Jadi saya setuju sekali. Memang tidak boleh ada fungsi keamanan dan ketertiban dalam kerangka tugas-tugas Polri yang menggunakan senjata api yang mematikan. Pak Arianto, selain mengevaluasi siapa-siapa saja yang akan dibekali senjata api, apalagi yang harus dibenahi agar penggunaan senjata api ini bisa sesuai istilahnya dengan fungsinya?
Kalau saya bukan itu, Bu. Nomor satu, ganti sistem senjata yang ada di polisi Ya. itu. Semua ditarik yang senjata api itu jangan dikasihkan lagi kepada Saran anggota Anda diganti di dengan senjata lapangan. api jenis apa, Pak Arianto? Bukan senjata api, senjata yang melumpuhkan. Ya. Senjata apinya tetap sama, tetapi pelurunya bukan peluru tajam, peluru karet, Ya. peluru pembius, peluru jerat dan sebagainya itu harusnya totalnya gitu kalau mau menghindari yang terjadi. Barulah nanti kalau pengawasan itu sudah dilaksanakan dari dulu. Mau masuk pendidikan sudah diseleksi, mau pegang senjata sudah diseleksi, mau berangkat dinas sudah diseleksi. Tapi kenyataannya di lapangan nggak bisa dikendalikan. Kalau usaha yang dipegang itu senjata mematikan, ya dia cuma kaget aja biasa membunuh orang. Bayangkan kalau dikasih senjata yang hanya melumpuhkan, walaupun dia mabok menembak-nembak kemana-mana kan risikonya kan nggak ada. Yes. Saya kira itu aja, Bu. Sekarang itu nggak usah terlalu banyak diskusi ya. Ganti total dengan sistem senjata yang melumpuh. Itu sudah selesai urusannya itu dengan HAM itu tadi, dengan Pak Nathan Pike itu. Baik, terima kasih penasihat ahli Kapolri Pak Arianto Sutadi dan juga Ketua PBHI Bung Julius Ibrani. Terima kasih untuk perspektifnya sore hari ini. Selamat sore. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih.